Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai herpes viridae dengan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Rizky Eka Putri. Dan pemateri pertama yaitu Halia Himatul Ashifa, dilanjut dengan pemateri kedua yaitu Putri Laila Roza Konain, dan dilanjut dengan pemateri ketiga yaitu yang akan dibacakan oleh saya. Untuk Halia sebagai pemateri 1, saya persilahkan waktunya untuk mempresentasikan materi pertama. Ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari herpes virus. Yang pertama yaitu herpes virus merupakan virus DNA intranukleus besar. Yang kedua yaitu herpes virus mempunyai kecenderungan kuat untuk menimbulkan infeksi laten dan rekuren. Yang ketiga yaitu herpes virus dibagi menjadi 3 genus. Yang pertama yaitu Alpha Virinae, terdiri dari virus herpes simplex tipe 1 dan 2 serta virus varicella zoster. Dan yang kedua yaitu beta herpes virinae, terdiri dari cytomegalovirus. Dan yang ketiga yaitu gamma herpes virinae, terdiri dari virus Epstein-Barr. Yang keempat yaitu ditemukan herpes virus human baru, yaitu herpes limfotiropik, virus yang dapat merupakan kofaktor pada pathogenesis AIDS dan disebut juga human herpes virus 6. Selanjutnya yaitu sifat-sifat herpes virus. Sifat-sifat herpes virus yang pertama yaitu virion herpes virus berbentuk sferik ukuran 150 sampai 120 nm. Yang kedua, kapsid terdiri dari 102 kapsomer, mempunyai gambaran sebagai prisma memanjang berlubang berbentuk hekagonal dan pentagonal dengan sumbu lubang di tengah-tengahnya. Dan yang ketiga yaitu kapsid terbentuk ikosahedral yang besarnya 100 nm. Dan yang keempat yaitu kapsid ikosahedral yang berdiameter 100 nm memperlihatkan suatu simetri rangkap. Selanjutnya yaitu virus herpes simplex. Pada manusia menimbulkan berbagai lesi. Lesi-lesi tersebut dapat diklasifikasikan dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu lesi setempat pada kulit atau membran mukosa. Yang kedua yaitu lesi pada sistem saraf pusat. Yang ketiga eskema herpeticum. Dan yang terakhir yaitu herpes yang disseminated. Selanjutnya yaitu yang pertama lesi setempat pada kulit atau membran mukosa. Herpes simplex merupakan istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan erupsi vesikuler tipe cold sore pada bibir, muka, dan telinga. Vesikel bersifat nyeri tetapi tanpa diikuti demam. Ulcus aphthous pada mulut yang biasanya nyeri yang sering diderita oleh orang dewasa. Dimungkinkan tidak disebabkan oleh virus herpes simplex. Yang kedua yaitu herpes febris, merupakan istilah yang digunakan bagi tipe yang sama untuk erupsi vesikuler yang berkembang menjadi penyakit demam seperti malaria dan pneumonia, dan yang dulu dilaksanakan pada piroterapi buatan yang diinduksi dengan jalan menyuntikkan vaksin. Selanjutnya yaitu herpes cornealis adalah keratitis yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Lesi biasanya merupakan suatu ulkus unilateral pada kornea atau konjungtif, bercabang atau dendritik. Juga terdapat limfadenopati preaurikuler. Yang kedua yaitu herpes genitalis, merupakan lesi vesikuler yang ditimbulkan oleh virus herpes simplex yang terdapat pada genitalia eksterna pria atau wanita. Bentuk khusus lainnya ialah vulvogenitis dan diaperas pada bayi. Selanjutnya yaitu lesi setempat pada kulit atau membran mukosa. Herpes traumatik merupakan infeksi herpes pada jari yang sering terdapat pada perawat, dokter, dan dokter gigi, sering disebut herpetic whitlow. Biasanya merupakan infeksi bersama dengan Staphylococcus aureus. Yang selanjutnya yaitu gingivostomatitis herpetica, merupakan manifestasi infeksi yang paling sering terjadi pada usia 1-5 tahun. Gingivostomatitis primer terdapat
sebagai reaksi inflamasi yang hebat pada mulut, gingiva, tonsil, bibir, dan muka disertai demam dan limfadenopati. Sekian dari saya, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Saya akan melanjutkan materi mengenai herpes viridae. Kemudian ada lesi pada sistem syaraf pusat. Yang pertama, meningitis aseptik. Kasus sporadik meningitis aseptik yang disebabkan oleh virus herpes simplex dapat terjadi dan virusnya dapat diasingkan dari Liquor spinali. Yang kedua ada ensafilitas. Kasus sporadik ensafilitas baik bentuk akut maupun yang subakut pernah dideteksikan oleh Adam dan Janet tahun 1967, Miller dan Ross tahun 1968, dan Olson 1967. Lesi dari kasus ensafilitas ini terdapat pada korteks cerebral, termasuk meningitis, infiltrasi perivaskuler, destruksi dari sel syaraf ganglionik, serta adanya badan inklusi intranukleus tipe A. Selanjutnya tentang enzima herpetikum. Menurut Kaposi, enzima herpetikum merupakan suatu erupsi vesikuler akut sebagai komplikasi dari enzima infantil atau disebut dengan istilah dermatitis varicella acuta. Ini dapat disebabkan oleh virus herpes simplex maupun oleh virus Vaccinia. Ini terjadi pada semua umur. Penyakit ini timbul mendadak dengan terlihat vesikel besar-besar dalam jumlah yang besar yang muncul dalam kumpulan selama 1 minggu atau lebih. Diikuti dengan demam, denudasi yang hebat dari epitel dengan akibat dehidrasi. Herpes yang disseminate. Hess pada tahun 1935 telah mendeskripsikan tentang kasus herpes simplex generalisata pada bayi prematur. Vesikel timbul dan berkembang pada kulit dekat mulut dan pada mata. Terdapat demam, ikterus, dan ensefilistis. Akan ditemukan lesi nektronik pada hati, paru-paru, limpa, otak, ginjal, adrenal, dan diafragma. Badan inklusi intranukleus ditemukan dalam sel pada pinggira lesi dan virusnya dapat diasingkan dalam lab. Bentuk yang sama dari herpes disseminate yang akut dapat pula terjadi pada bayi dan anak yang lebih tua. Kemudian, merupakan sifat alami dari herpes. Persentase orang yang mengandung antibodi akan meningkat sesuai dengan kenaikan umurnya. Infeksi primer dengan virus herpes simplex dapat bersifat subklinik atau klinik dengan manifestasi yang paling sering terjadi sebagai gingivostomatitis. Kemudian penyakit herpes primer ini cenderung untuk bersifat hebat dan umumnya terbanyak didapat pada anak berumur antara 1-5 tahun. Patologi dan patogenesis. Infeksi herpes mempunyai lesi yang bersifat khas berupa vesikel pada kulit. Sel-sel epitel memperlihatkan degenerasi balon atau ballooning degeneration yang menyebabkan terbentuknya vesikel. Badan inklusi intranukleus acidofilik dapat ditemukan dalam sel-sel rekayasa, raksasa, dan sel-sel epitel yang terdapat di pinggir vesikel. Lesi-lesi tersebut merupakan salah satu bukti adanya reaksi inflamasi. Virus herpes simplex biasanya masuk ke dalam badan melalui bibir, mulut, kulit, kantung konjungtiva, atau genelatia. Multiplikasi awal virus terjadi pada tempat masuknya, kemudian masuk ke kelenjar limfe regional dan mengadakan invasi ke dalam darah yang selanjutnya menempatkan diri dan mengadakan reproduksi di dalam kulit, membran mukosa atau visera. Virus herpes simplex diduga berada dalam keadaan laten di dalam kulit. Membran mukosa atau kemungkinan besar juga dalam kelenjar limfe yang dapat dibangunkan menjadi aktif dengan berbagai cara, misalnya secara hormonal.
traumatik, dan banyak faktor lainnya. Sekitar 5% dari orang yang kelihatannya sehat dapat mengekspresikan virus herpes simplex dalam mulut, nasofaring, dan tinja. Juga dapat ditemukan dalam liquor cerebrospinal orang normal. Diduga, virus yang sehat sesungguhnya menderita serangan herpes yang rekuren. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rizka Eka Putri. Materi selanjutnya yaitu mengenai epidemiologi. Herpes simplex dapat ditularkan antar manusia melalui jalan seperti berpegang tangan, ciuman, hubungan seksual, dan melalui alat seperti gelas, handuk, dan sabun. Sumber infeksi adalah seorang penderita atau pembawa virus yang mensekresi virus dalam sikat mata, mulut, kulit, dan genitalia. Orang dengan enzima sangat sensitif pada kulitnya. Bayi yang menderita herpes yang disseminated diduga mengalami infeksi pada waktu dilahirkan oleh seorang ibu penderita herpes genitalis. Tisu sel kultur. Virus herpes simplex tumbuh dengan baik dalam berbagai sistem biakan sel jaringan, terutama dalam monolayer dari biakan sel ginjal kelinci, ginjal kera, amonium manusia, dan embrio ayam. Dalam biakan sel jaringan virus ini menimbulkan efek sitopatogenik yang khas berupa pembentukan badan inklusi intranukleus, acidophilic, Crowdy tipe A, peminggiran bahan inti, margination of nuclear materials, degenerasi seperti ballooning generation, pembentukan syncytia sehingga terjadi sel raksasa berinti banyak, multinucleated giant cell atau plikaryositosis, pembentukan plaque yang mempunyai arti penting untuk diferensiasi morfologi plaque. Diagnosis laboratorium. Bahan yang akan diperiksa dalam diagnosis laboratorium yaitu seperti vesikel yang masih utuh atau baru, usapan atau kerokan dari ulkus pada mulut, alat genitalia, cucian dari mata atau tenggorokan dan saliva, liquor cerebrospinalis, darah, feses. Pada kasus fatal dapat juga diperiksa melalui otak, hati, sumsum, dan tulang belakang. Pada penyakit herpes sendiri terdapat 4 macam pemeriksaan dalam laboratorium. Yang pertama yaitu pemeriksaan secara langsung, yaitu secara mikroskopis, pemeriksaan serologi. Yang ketiga, isolasi dan identifikasi virus. Dan yang keempat yaitu percobaan pada hewan. Terdapat beberapa terapi untuk penyakit herpes. Yang pertama yaitu iodeoxyuridin. IDU dianggap dapat dipakai untuk terapi pada kreatitis tersebut, tetapi mempunyai efek sitotoksik yang dapat membahayakan penderita. Yang kedua yaitu dengan menggunakan 5-trifluorotimidin TPT, dan yang ketiga yaitu menggunakan arabinosil adenin ARA, efektif untuk herpes encephalitis dan herpes neonatorum. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.